yang paling dalam sebagai seorang manusia itu kan pasti sewajarnya kita memaafkan. Menang atau kalah dalam sebuah permasalahan itu udah jadi pilihan terakhir buat kita gitu. Jadi itu kayak titik terendah kami deh untuk mikirin menang atau kalah. Tapi untuk menjaga marwah, menjaga harga diri, menjaga apa yang sudah kami bina selama ini, menjaga perasaan orang-orang yang di belakang kami itu kan kayak ada suami, ada orang tua, ada anak-anak. Jadi ya kami siap melanjutkan. Ada durasi berapa lama Kak Tantri? Menunggu. Apa nyanyinya? Oh enggak ya. Memberi kesempatan dari pihak sana untuk mungkin meminta maaf secara langsung ataupun via media sosial, ini sampai kapan? Itu biar kuasa hukum kami kali ya, karena kan ini kan baru saja dilayangkan somasi yang tadi disampaikan oleh kuasa hukum kami. Jadi kami menunggu bagaimana kapannya waktu yang terbaik kami ngikut. Tapi jika pun kalau misalkan di tingkat penampan aja nggak sampai selanjutnya gitu, kalian menerima nggak? Gak ada yang mau jawab ya? Mungkin gue ya? Itu juga ada memaafkan, pasti kita saling memaafkan sama manusia, tapi ya itu tadi yang tadi Tantri bilang. Jadi proses mediasi itu kan sudah dilakukan. Yang selama ini ditayangkan itu kan hanya terlihatnya tuh Sela saja yang mediasi dengan pihak beliau. Tapi kan di sana pun ada kami berdua juga. Begitu banyak narasi yang dibuat, dan di proses mediasi itu, yang namanya mediasi itu kan terjadi kesepakatan antar dua belah pihak. Kalau hanya memikirkan satu pihak untuk mementingkan kepentingannya, tidak terjadi kesepakatan. Iya, sebenarnya kita nggak kepengen lah ya, nggak kepengen gitu. Apalagi dia itu pernah jadi bagian dari sejarahnya Kotak. Cuman karena itulah yang paling disayangkan. Kenapa hal ini nggak bisa diobrolin baik-baik di awal tuh itu. Dan akhirnya makin membesar narasinya, makin membesar konten-konten yang menyudutkan, ya akhirnya kami bersepakat untuk ya lanjutin aja, karena ini negara hukum, balik lagi negara hukum, ada hal-hal yang memang harus diuji di hukum, ya kami ngikut. Dan namanya juga kita juga ngeband secara legal kok. Kita bermusik secara legal, kita menghibur banyak orang, ya kan kita nggak ilegal ya. Dan kita menjalankan kegiatan hibur-menghibur ini juga saya rasa tidak ada kita melanggar hukum, itu tidak ada, melanggar undang-undang pun juga tidak ada. Jadi kita sepakat bertiga ya tetap menghibur, karena ya orang-orang yang minta dihibur ya kita hibur ya. Oke, buat Kotak sendiri ini berarti secara tidak langsung menolak untuk mungkin mengganti nama Kotak dan sudah menghilangkan lagu-lagu ciptaan dari beliau-beliau ini, atau seperti apa sih? Karena kan banyak pro kontra, mungkin publik menilai pembelajaran dari Peter Pan dulu setelah ditinggal dari personilnya harus ganti nama band. Kalau Kotak sendiri seperti apa? Aku rasa perjalanan bertiga selama 12 tahun ya, terus yang aku bilang tadi, selama kita menjalani ini tidak melanggar undang-undang dan hukum, terus saja berjalan. Tadi saya udah disampaikan waktu pas lagi press conference, cuman saya lurusin lagi. Kotak itu kan terbentuk dari ajang pencarian bakat, namanya The Dream Band, saat itu tahun 2004. Proses pencarian ajang bakat itu prosesnya tuh audisi person ke person, jadi satu individual ya. Yang bass bassis, bass gitaris, bass drummer, bass vokal. Akhirnya di proses tersebut itu dikumpulin lah, istilahnya dipaksa ngeband, terbentuklah Kotak. Nah, jadi bukan band Kotak yang ikut audisi, tapi personalnya audisinya tuh masing-masing gitu. Jadi ya pas di situ kalau misalkan dibilang personil lama kan masih ada Sela gitu.
Beda halnya kalau misalkan kami berdua yang ngeband tanpa Sela, ya kita sih ya silakan aja. Toh kita nggak mempermasalahkan masalah nama. Yang paling kita permasalahkan adalah ketika kami tidak bisa berkarya kembali, itu aja. Jadi silakan deh nanti kita ya tadi yang saya bilang, akan ada sesuatu hal, maksudnya karena ini proses hukum ya kami mengikuti alurnya seperti apa. Tapi kembali lagi bukan masalah namanya kalau buat kita. Yang kami takutkan adalah kami berhenti untuk bisa berkarya, memberikan sesuatu hal yang baik untuk yang mendengarkan. Kak, mungkin after dari press con ini mungkin Kotak sendiri akan mungkin tidak menyanyikan ciptaan yang lagu bersama atau tetap menyanyikan atau seperti apa? Kat mau ya. Sudah tadi. Tanya diulang 10 kali. Seneni mas, seneni. Wes? Kak, kalau untuk Ya, Pausani udah. sendiri kan Oke. punya band baru nih, kalau untuk dari Kotak sendiri supportnya seperti apa sih untuk kepada Pausani punya band baru nih? Mas, dari awal dia memutuskan mengundurkan diri ya 2011 itu kami menghargai keputusannya gitu. Dan di situ kan seperti yang kita tahu alasan beliau keluar dari Kotak kan juga ingin membuat satu band baru gitu. Dan di situ pun kami sangat mensupport gitu atas karya-karya yang mungkin mau dilakukan juga. Jadi ya karena sama-sama di industri musik ya kenapa nggak saling support gitu. Pasti disupport lah.